Masih di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kali ini di Desa Benteng, aku dan Keisha mau mencari jamur mungil yang enak buat dimakan. Puang! Puang! Mau cari jamur, Puang. Oh, ini jamurnya. Itu jamurnya? Oh, jamur kidi. Jamur kiri. Oh, Ini yang bagus dimakan. ini bagus dimakan nih. Bagus. Kami cari lagi paling yang banyak. Ada lagi? Oh, justru itu sangat banyak. Oh, itu sana. Jamur yang satu ini adalah salah satu jamur yang tumbuh pada batang kayu yang sudah lapuk. Ukurannya relatif kecil dengan permukaan yang cenderung kering. Saat sedang musim hujan, tidak terlalu sulit menemukan jamur yang mungil ini. Di mana ada pohon yang sudah tumbang atau ditebang, disitulah mereka bisa ditemukan. Biasanya jamur ini mudah ditemukan di daerah yang lembab, teduh, atau di dekat sungai seperti ini. Jadi jamur kidi ini adalah jamur yang tumbuh di batang kayu pohon yang sudah mulai lapuk. Nah, makanya hanya ada pada saat musim hujan saja. Oh gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau bedanya yang jamur kidi yang beracun dan tidak? Nggak tahu. Nah, jamur kidi yang beracun itu biasanya tumbuhnya di tanah ya, Puang ya. Tanah. Sedangkan yang tidak beracun itu di Kayu. kayu. Tapi ini Puang bisa langsung dimakan? Tidak. Oh, tidak boleh langsung dimakan? Dimasak Oh dulu. iya, betul. Jadi ini nggak boleh langsung dimakan karena harus direbus dulu ya, Puang ya? Dulu. Biar Dulu. teksturnya lebih lunak. Karena kalau langsung dimakan ini masih keras, Puang. Masih keras ya? Masih keras. Selain itu, salah satu ciri jamur yang aman untuk dikonsumsi adalah adanya hewan yang memakan atau berada di sekitarnya. Yuk, saatnya kita masak. Jamur kidi adalah salah satu jenis jamur yang memiliki tekstur cukup kering. Makanya, sebelum dimasak, rendam dulu jamur kidinya minimal 1 jam agar lebih mengembang dan teksturnya lebih lunak. Setelah direndam, tumbuk jamur kidinya sampai agak halus agar teksturnya lebih empuk. Jamur kidi ini akan kita masak menjadi sambala kidi. Sambala kidi. Wah, tapi harus pedes itu berarti, Tan? Enggak juga. Ayo kalau gitu, kita harus masak yang banyak. Untuk bumbunya, haluskan lada, bawang merah, bawang putih, dan garam. Selain sebagai perasa, garam digunakan agar tidak licin saat menghaluskan bawang merah dan bawang putih ini. Nah, karena kita mau bikin sambal kidi, makanya kita perlu nih merica yang banyak biar lebih pedas rasanya ya, Kak. Ini saya udah cukup banyak ini, Kak, mericanya. Wah, Ditambah cabai. Oh, Ditambah cabai. Cabai. nanti dicampur dengan kidi. Sebagai tambahannya, parut kelapa dan buat menjadi santan. Masyarakat sini menyebut makanan yang akan kita buat ini sebagai sambal kidi. Meskipun disebut sambal, bahan yang digunakan sangat berbeda. Bahkan lebih mirip opor karena menggunakan campuran santan kelapa. Biar makin mantap, iris cabai dan bumbu lainnya buat tambahan bumbunya. Bu, ini sudah? Iya, siapkan apinya. Sudah. Oh, siapkan apinya untuk dimasak. Iya. Tapi sudah bisa dimakan, Kak? Oh, belum. Belum bisa. Kalau sudah mengembang ini. Belum, harus dimasak dulu. Lembe. Oke. Sip, semua bahannya sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis bumbu halus sampai harum. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris. Kalau sudah matang, masukkan udang yang sudah dikupas sebelumnya. Jadi, tambahan dari sambal kidi ini adalah ini dia, udang. Agar rasanya lebih gurih ya, Ibu, lebih gurih. Karena udang itu bersifat sebagai penyedap alami untuk makanan. Kasih masuk nih, yang banyak, semuanya. Makan pakai nasi, kenyang saya nih. Ibu. Selain udang, bisa juga menggunakan ebi kering. Keduanya bisa digunakan sebagai penyedap alami pada masakan. Jangan lupa, masukkan santannya juga, Kak Dandi. Mulai dari santan encer sampai santan kentalnya. Terakhir, masukkan jamur kidinya. Dan masak sebentar lagi sampai benar-benar empuk dan semua bumbunya meresap sempurna.
Sudah pas. Pasti rasanya. Pas. Sudah bisa diangkat? Bisa diangkat. Dan ini dia, sambal lakidi. Siap kita santap. Secara bentuk sama sekali tidak mirip dengan sambal. Justru lebih mirip dengan tongseng atau makanan berkuah lainnya. Rasanya juga gurih. Gurih dari santan, gurih dari bumbu, gurih dari udang, dan gurih dari jamurnya. Jadi kebanyakan jamur itu kalau dilihat mirip-mirip seperti daging karena memiliki tekstur yang kering dan juga liat. Makanya mirip banget seperti daging. Apalagi daging ini. Bukan daging, jamur kidi. Jamur kidi tuh mirip banget daging. Rendang. Nah, jamur kidi ini juga nih cocok buat yang mau diet karena rendah kalori dan gak ada lemaknya. Jadi tidak bikin gemuk. Tidak, Kak Dandi. Makan yang banyak. Wah, tambah. Mau lagi? Jamur dari dulu dipercaya sebagai makanan yang baik bagi kesehatan. Selain mampu menghambat sel kanker, jamur juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Jadi sangat ramah untuk jantung kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Memiliki alam yang kaya membuat masyarakat Desa Benteng cukup arif dalam memanfaatkannya. Termasuk salah satunya untuk membersihkan anggota badan. Aku mau kasih kejutan buat Keisha. Mau kasih sesuatu yang bisa digunakan sebagai sampo. Ini Mio. Ini. Oh, ini dia skincare yang saya janjikan. Ini surprise buat kamu, skincare alami untuk perawatan rambutmu. Ini, Kak. Ini nih. Orang tua dulu pakai ini biar tidak ketombean, iya toh? Betul. Apanya diambilin, Om? Ini batangnya sama daunnya. Batangnya saja, Kak? Oke, kita cabut ya. Enggak di bawah parang. Oh, mau parang, pakai parang. Berarti nanti ada busanya nih. Bakal ada busanya. Penghilang ketombe. Pohon lange memiliki batang yang cukup keras dan memiliki banyak cabang. Bentuk daunnya cukup lebar dengan tekstur sedikit bergelombang. Tidak ada aroma yang khas. Jadi, bagi yang belum tahu, pasti menganggap pohon lange ini sebagai tanaman biasa yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini lagi metik dan potong batang pohon lange yang konon katanya orang zaman dulu atau orang-orang tua dulu itu biasa menggunakannya sebagai sampo atau pembersih rambut dari ketombe-ketombe. Kayaknya bagus, banyak manfaatnya ini. Oke, ayo Bang. Selain itu, untuk membedakan kayu lange dan kayu jenis lainnya yang mirip, biasanya getahnya tidak berubah menjadi merah. Istilah orang sini tidak berdarah, tetap putih seperti ini. Jadi kayu lange ini hanya diambil Panjang. daun dan batang kulitnya. Cara ambilnya kayak gini ya, Kak? Iya. Cabut yang banyak, Kay. Iya, Sama ini pakai. Kak Dandi. Dua bagian inilah yang bisa diekstrak karena mengandung banyak air. Sip, langsung kita coba. Kita mau keramas dengan kayu lange dengan beberapa warga Desa Benteng. Kebetulan di desa ini masih banyak sungai yang bersih. Jadi sekalianlah main air. Jadi sebelum digunakan, kulit batang dan daunnya ini harus ditumbuk-tumbuk dulu atau sampai halus ya Ibu ya. Sampai halus agar airnya keluar. Nah, airnya inilah yang akan kita pakai untuk mandi sebentar. Setelah dibersihkan, kulit kayu lange ditumbuk dengan batu seperti ini. Tidak hanya sekali, butuh beberapa kali tumbuk agar air dari kulit lange ini benar-benar keluar semua. Kemudian diperas dalam wadah baskom seperti ini. Nah, bagian air inilah yang bisa digunakan untuk membersihkan rambut. Berbeda dengan sampo yang menggunakan bahan kimia, sampo alami dari kayu lange ini tidak mengeluarkan busa. Kalaupun ada, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi itulah keunggulannya. Sampo atau sabun dengan busa yang banyak biasanya mencemari lingkungan. Berbeda dengan sampo lange ini yang sangat ramah lingkungan karena semua bahan mudah teruraikan. Jadi
Jadi kayu dari pohon lange ini memang berfungsi untuk menghilangkan ketombe nih. Jadi orang pada zaman dahulu itu memang menggunakan ini sebagai pembersih rambut. Iya. Oke, lanjut lagi ke rambutnya. Lanjut, biar tidak banyak ketombenya. Hehe. Sebenarnya, fungsi utama sampo ini adalah untuk menghilangkan ketombe. Belum ada sih penelitian lebih lanjut memang, tapi sudah turun-temurun, kayu lange dipercaya ampuh mengatasi ketombe. Karena alam memberikan banyak manfaat.